Salam, salam sejahtera. Senang jumpa lagi dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami datang kepadamu ya Tuhan memohon hikmat dan pengertian, supaya ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami dapat memahami dengan baik. Roh Kudus memberikan kami damai sejahtera dan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lukas 17 ayat 27 sampai 28. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Demikian Lukas 17 ayat 27 sampai 28. Saya beri tema renungan kita, kebiasaan manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui ayat-ayat firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar, ada 4 hal yang disebutkan di sini yang merupakan kebiasaan manusia. Pertama, makan dan minum. Makan dan minum adalah kebutuhan primer manusia. Manusia perlu makan dan minum supaya bisa bertahan hidup. Yang kedua, kawin dan mengawinkan. Setelah ada cukup makan dan minum, manusia ingin meneruskan mandat budaya, beranak cucu. Yang ketiga, membeli dan menjual. Manusia melakukan berbagai transaksi bisnis supaya melaluinya dapat memperoleh keuntungan. Dan yang keempat, menanam dan membangun. Manusia cenderung melakukan investasi, menanam modal, dan diharapkan mengalami kemajuan. Jadi saudara, semua manusia, apapun agama ataupun kepercayaannya, pasti melakukan 4 kebiasaan ini. Dan ini adalah hal yang wajar tentunya. Namun demikian, 4 kebiasaan itu bukanlah segala-galanya dalam hidup ini. Dalam Matius 24 ayat 38 sampai 39, ada hal lain yang harus diketahui oleh setiap manusia, yaitu bahwa semua yang ada di dunia ini pasti akan berakhir. Nah, kita harus tahu itu. Makan dan minum, kawin dan dikawinkan atau mengawinkan, membeli dan menjual, menanam dan membangun, semuanya akan berakhir. Bahkan manusia juga akan mengalami kematian. Lalu setelah itu bagaimana? What next? Nah, itu menjadi pertanyaan. Karena itu hidup ini adalah sebuah persiapan. Ya, persiapan menuju kepada kehidupan yang kekal setelah kematian. Karena itu lakukanlah 4 kebiasaan tersebut dengan takut akan Tuhan. Makan dan minumlah dengan penuh hormat terhadap Tuhan. Makanlah secukupnya, jangan rakus. Kawin dan dikawinkanlah, atau kawin dan mengawinkan dengan menaati kehendak Tuhan. Membeli dan menjuallah dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Kemudian menanam dan membangunlah dengan tujuan memuliakan Tuhan. Karena ketika kematian datang, maka kita semua pada waktunya akan mempertanggungjawabkan semua kebiasaan kita tersebut. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi ingatlah, semua pasti ada akhirnya. Tetapi alangkah bijaksananya kalau kita mengakhiri semuanya dengan takut akan Tuhan. Pengkhotbah pasal 12 ayat 13 sampai 14. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Demikianlah firman Tuhan. Jadi saudara,
kita harus menjalani kehidupan kita, kehidupan praktis hari demi hari, kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Tapi marilah kita lakukan sesuai dengan prinsip kebenaran firman Tuhan, dengan rasa hormat dan takut akan Tuhan, sehingga dengan demikian Tuhan dimuliakan melalui segala sesuatu, melalui segala kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih bahwa firman-Mu juga mengatur kehidupan praktis, kehidupan kami tiap-tiap hari. Bagaimana kami menjalani kehidupan baik di dalam keluarga, baik dalam bermasyarakat, baik di dalam berbisnis, baik di dalam makan dan minum dalam segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, Kau mengingatkan kami supaya apapun yang kami lakukan, kebiasaan kami tiap-tiap hari, itu kami landasi sesuai dengan firman, dan kami melakukannya dengan tujuan supaya Tuhan dimuliakan, sehingga kehidupan kami menjadi berkat. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Demikianlah renungan kita. Kiranya Tuhan memampukan kita menjalani hari ini. Shalom.